Israel versus Hamas ketika negara bersenjata nuklir dan F-35 dipecundangi milisi gerilya. Begini jadinya. Shalom, first of all, and congratulations on your new F-35I Adir and the delivery of this jet. I go by Animal. I'm a F-35 acceptance pilot that flies the A, C, and obviously the Militer Israel terkejut dengan operasi Badai Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas sejak Sabtu lalu. Negara bersenjata nuklir dan jet tempur siluman F-35 ini menanggung kematian terbesar dalam sejarahnya, yakni lebih dari 1.000 orang. Operasi Badai Al-Aqsa, serangan besar-besaran, mendadak dan juga cepat, gagal dicegah Mossad, badan intelijen Israel yang melegenda. Serangan Hamas itu dimulai dengan tembakan ribuan roket dalam hitungan menit, yang sebagian besar gagal dicegah sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel, si kubah besi. Banyak bangunan dan juga instalasi militer hancur. Sesaat kemudian ratusan milisi Hamas sukses menjebol pertahanan militer Zionis. Mereka memasuki kota-kota di Israel Selatan, mengumbar tekanan dan juga menculik orang hingga ratusan dan juga warga sipil. Para pejabat Israel menggambarkan operasi Badai Al-Aqsa Hamas sebagai serangan terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel sejatinya mempunyai kekuatan militer yang lebih mumpuni dan modern, tapi telah dipecundangi Hamas yang mengandalkan roket dan juga gerilya. Senjata militer yang dimiliki Israel. Pakar militer barat Michael Clark mengatakan kepada Sky News bahwa militer Israel dilengkapi sejumlah besar tank dan juga kendaraan lapis baja, membuat perbedaan nyata ketika melintasi perbatasan ke wilayah lain di dekatnya. Militer Zionis memiliki tank Merkava mirip dengan tank tempur Leopard 2 Jerman yang terkenal penggunaannya di Ukraina. Dirancang dan sebagian besar diproduksi di Israel, tank ini memiliki lapis baja depan yang berat untuk memberikan perlindungan maksimal bagi 4 awaknya dan dipersenjatai dengan meriam utama 120 mm serta persenjataan sekunder. Dalam hal kekuatan udara, militer Zionis menggunakan jet tempur Kafir miliknya sendiri, pesawat tempur multiperan yang didasarkan pada pesawat Mirage buatan Prancis. Mereka juga memiliki sejumlah jet tempur siluman F-35 Lightning II yang diperoleh dari Amerika Serikat, satu-satunya negara di Timur Tengah yang mengoperasikan jet tempur generasi kelima tersebut. Militer Israel pada umumnya berteknologi tinggi dan sangat inovatif, kata Profesor Clark, menambahkan bahwa mereka juga sering menggunakan teknologi drone. Bahkan kata Clark, Israel memiliki senjata nuklir, mereka pasti memilikinya 100%, ujarnya. Tidak ada orang Israel yang akan mengkonfirmasi atau menyangkal. Clark mengatakan doktrin militer Israel menjelaskan penggunaan senjata nuklir sebagai pencegahan terakhir dalam situasi di mana keberadaan negara Israel dianggap terancam oleh kekuatan asing. Mereka belum punya rencana untuk menggunakannya di Gaza, jarak terlalu dekat, katanya. Lalu bagaimana dengan Hamas? Hamas adalah salah satu organisasi gerilya dengan persenjataan yang perlahan terus berkembang. Menurut Clark, mereka tidak memiliki jenis kendaraan lapis baja yang sama dengan Israel karena berbagai alasan, termasuk bahwa mereka akan menjadi target serangan Israel. Mereka beroperasi dari kendaraan utilitas seperti Land Rover Discovery dan juga memasang senjata di belakang seperti senapan mesin berat kaliber 30, ujarnya. Ini bisa sangat mobile dan telah digunakan untuk menimbulkan dampak yang menghancurkan. Meskipun Israel memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome yang tangguh, Hamas mampu membanjiri Israel dengan sejumlah roket seperti yang mereka lakukan dalam beberapa hari terakhir. Roket-roket tersebut menggunakan versi berbeda dari rudal balistik permukaan ke permukaan Fateh 110 buatan Iran yang dapat terbang di ketinggian rendah dan dapat membawa hulu ledak dengan berat hingga 500 kg. Hamas juga memiliki rudal anti-tank yang mirip dengan rudal Stinger milik Amerika Serikat. Hamas mempunyai perlengkapan yang sangat baik dalam hal-hal tertentu dan mereka dilatih untuk menggunakannya, kata Profesor Clark.
Ketika ditanya berapa banyak pejuang yang dimiliki Hamas, Clark mengatakan mereka sebelumnya diperkirakan memiliki sekitar 10.000 pejuang. Ketika terjadi kekerasan, mereka dapat memobilisasi banyak orang, ujarnya. Jadi jumlah mereka bisa bertambah dari 10.000 orang berkomitmen pada Hamas menjadi 40.000, 50.000 orang, imbuhnya. Perang antara kelompok Islam Palestina Hamas dengan Israel makin meningkat di jalur Gaza. Kedua kubu saling berbalas serangan pada hari Minggu yang dimulai hari Sabtu. Dari sejumlah foto-foto maupun video yang dirilis Al Jazeera di akun Instagramnya, tampak kilatan misil berseliweran di langit Gaza. Suara dentuman keras terdengar pagi, siang, dan malam. Dalam satu video yang diunggah di akun Instagram Al Jazeera, seorang reporter televisi perempuan tengah melakukan siaran live, namun mendadak gedung tinggi yang ada di bagian belakang tiba-tiba dihantam roket. Sontak sang reporter pertempuran itu bergegas lari sembari berteriak ketakutan. Eskalasi antara Hamas dan juga Israel memang makin meningkat. Apalagi Hamas kini tak sendirian. Mereka mendapat dukungan dari kelompok Hizbullah di Lebanon. Pada hari Minggu kemarin, Hizbullah juga membombardir wilayah Israel dengan roket dan juga peluru kendali. Masih dikutip dari Al Jazeera pada Minggu, rentetan serangan dari Hamas dan Hizbullah telah menelan ratusan korban jiwa di kubu Israel. Diklaim korban dari warga Israel mencapai hampir 1.000-an orang dan diperkirakan bisa terus bertambah seiring memanasnya konflik. Hal itu dikatakan oleh Ron Reynolds Al Jazeera. Laporan terbaru 600 orang dihabisi sejauh ini di Israel akan sangat mengerikan bagi warga Israel, dan ini rupanya menjadi balasan bagi Israel yang terus-menerus menyerang Palestina dan juga para sipilnya.